Negeri Indonesia indah bagaikan mentari. Negeri Indonesia suci bagaikan bidadari. Kami datang bukan untuk berkompetisi, melainkan memajukan Indonesia merupakan tujuan utama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Permasalahan sampah plastik merupakan salah satu permasalahan krusial yang ada di Indonesia. Peningkatan akan jumlah masyarakat akan meningkatkan adanya total sampah plastik di Indonesia. Dan data tersebut akan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 11,6 juta ton. Salah satu solusi dari sampah plastik tersebut adalah dengan penggunaan kertas. Namun, penggunaan kertas di Indonesia telah melebihi batas. Hal tersebut akan berpengaruh pada lingkungan, dikarenakan penggunaan kertas di Indonesia mencapai 32,6 kg per kapita, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian tahun 2016. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengatasi masalah limbah plastik, masyarakat umum hanya menggunakan dua solusi, yaitu mengubur dan membakar, di mana kedua solusi tersebut hanya berjangka pendek dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Penguburan limbah plastik di dalam tanah akan menyebabkan tanah kesulitan dalam menguraikan limbah plastik dan menyebabkan kerusakan serta meracuni tanah sendiri. Untuk pembakaran akan menghasilkan gas CO dan CH4, di mana kedua gas tersebut dapat menyebabkan pemanasan global dan polusi bagi udara. Dewan Juri yang saya hormati, solusi yang ditawarkan pada gagasan ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu penggunaan kertas, pemanfaatan limbah, dan pembuatan paper bag. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam proses pengentasan permasalahan sampah plastik adalah penggunaan kertas, yang dimana hal tersebut dikarenakan sifatnya yang biodegradable. Namun hingga saat ini, penggunaan kertas masih menggunakan pohon, yang hal tersebut dinilai sangat tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, pemanfaatan limbah yang digunakan dalam proses pembuatan kertas merupakan salah satu solusi yang dapat dioptimalkan, berupa penggunaan gulma air maupun penggunaan limbah pertanian, eceng gondok, dan batang pisang. Kemudian, kedua bahan tersebut dapat digunakan atau diolah lagi menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan paper bag. Dewan Juri yang saya hormati, dan ini merupakan salah satu contoh berita nasional yang membahas tentang akan permasalahan sampah plastik di Indonesia yang hingga kini masih belum kunjung teratasi. Dewan Juri yang saya hormati, sebagai generasi muda, apakah yang harus kita lakukan Dewan Juri? Apakah kita harus berdiam diri saja, menunggu bantuan dari negara lain? Tentu tidak, bukan? Berlatar belakang dari permasalahan tersebut, maka kami dari tim Universitas Brawijaya Malang dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi. Grace Paper, pengolahan eceng gondok dan batang pisang sebagai inovasi kertas masa depan. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa harus penggunaan batang pisang dan eceng gondok dalam pembuatan paper bag? Ya, berdasarkan data dari Tauruan pada tahun 2016, eceng gondok sendiri mengandung kandungan selulosa sebesar 24,5%, dan hal tersebut merupakan salah satu bahan dasar dalam proses pembuatan kertas. Kemudian kami menambahkan batang pisang pada pembuatan kertas ini dikarenakan batang pisang dapat meningkatkan kekuatan dari eceng gondok tersebut, di mana kandungan selulosa pada batang pisang mengandung sebesar 34,4% berdasarkan data dari Soltani dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dewan Juri yang terhormat, metode penelitian kami ada 3, yaitu observasi, studi pustaka, dan eksperimen. Observasi yang kami lakukan bertepatan di daerah Kabupaten Malang, khususnya daerah Waduk Solorejo. Untuk studi pustaka yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan buku, jurnal, informasi dari perpustakaan, makalah, dan literatur dari internet. Kemudian untuk eksperimen sendiri, kami membuat grass paper dan melakukan pengujian grass paper. Dewan Juri yang terhormat, dalam pembuatan grass paper ada 5 tahap, yaitu pengeringan bahan baku di sinar matahari, dilanjutkan dengan penghalusan bahan, kemudian pemberian NaOH dan pencetakan kertas, dan tahap terakhir penjemuran kertas di suhu ruang. Setelah itu, grass paper siap digunakan. Untuk selanjutnya yakni pengujian, di mana kami memiliki beberapa kriteria pengujian kelayakan pada produk grass paper. Untuk pertama yakni pengujian daya tarik, di mana untuk pengujian daya tarik kami menggunakan berbagai macam perbandingan yang bisa dilihat pada tabel berikut, yakni kami melakukan perbandingan 1:1, 1:4 hingga 3:7, yang dimana
Untuk pengujian 3:7 merupakan perbandingan yang terbaik dikarenakan menghasilkan tekanan maksimal sebesar 26.666,67 Newton per meter persegi. Untuk uji selanjutnya yaitu adalah uji biodegradable. Dalam tabel dapat dilihat bahwa grease paper 3:7 dari hari 1 sampai dengan hari 3 mengalami penyusutan massa, yang artinya grease paper 3:7 bersifat biodegradable atau ramah lingkungan. Kemudian ujian terakhir itu adalah uji daya serap air. Dalam uji daya serap air ini kita membandingkan antara grease paper 3:7 dengan kertas komersial, di mana grease paper 3:7 mengalami resapan air lebih kecil daripada kertas komersial, yaitu di angka 65%, sedangkan kertas komersial di angka 77,5%. Untuk analisis ekonomi pada produk grease paper, bisa dilihat pada tabel berikut, yang dimana untuk biaya tetap pada pembuatan paper bag grease paper mencapai 1,9 juta, sedangkan untuk biaya variabelnya mencapai Rp703.125.000, sedangkan untuk biaya variabel per unitnya mencapai Rp2.929,7. Maka dari itu, BEP per unit dapat dihitung, yakni sekitar 920 unit. Dewan juri yang terhormat, dalam analisis kelayakan ekonomi didapatkan hasil 1,3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk grease paper layak untuk dikembangkan. Untuk strategi pemasaran pada produk grease paper, kami menggunakan strategi pemasaran mix 4P, yakni produk, promotion, price, and place. Untuk produk sendiri, produk dari grease paper bag sendiri, yakni grease paper merupakan produk yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah, yakni eceng gondok maupun batang pisang. Sedangkan untuk promosinya sendiri, untuk promosi dari produk grease paper sendiri, kami menggunakan media online maupun media offline, yakni di toko-toko terdekat daerah Kabupaten Malang maupun offline store ataupun online store yang ada di Indonesia. Kemudian untuk harga dari satu paper bag pada grease paper hanya sekitar Rp5.000, yang artinya lebih murah daripada produk kompetitor lainnya. Sedangkan untuk penempatan penjualan dari produk ini di daerah Kabupaten Malang maupun daerah Kota Malang yang ada di dekat Universitas Brawijaya Malang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan sebelumnya adalah campuran eceng gondok dan jerami padi mampu dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan paper bag dengan perbandingan 3:7 sebagai perbandingan terbaik dengan RC rasio 1,3. Sekian presentasi dari kami dari tim Universitas Brawijaya Malang. Karena sebuah kreativitas merupakan landasan awal Untuk menciptakan suatu inovasi. Saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak mudah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.